Tari lagi. Beneran Haikal ini surga. Sebuah rencana membuat saya harus pergi dari rumah pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri, melintasi jalanan yang kali ini begitu lengang. Tujuannya yaitu stasiun kereta api Pasar Senen, Jakarta. Dan dalam perencanaan kali ini saya melibatkan 3 kawan, yaitu Iki, Awan, dan Badeng, di mana kami akan melakukan sebuah perjalanan ke gunung yang memiliki predikat sebagai gunung dengan jalur paling panjang di Pulau Jawa. Tahu kan? Ya, betul, Gunung Argopuro. Dan untuk sampai ke tujuannya ada beberapa alternatif pilihan transportasi yang kami bisa pilih. Dan kami memilih menggunakan kereta api. Oh, apa kanan kiri ya? Ya, nggak apa-apa. Keretanya dari bawah ya. Silakan eksekutif dua nanti ke depan. Ah, ke depan? Iya, nanti. Oh. Menjelang siang, kereta api yang kami tumpangi mulai melaju dengan tujuan akhir kami yaitu stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya. Setelah seharian di dalam kereta, akhirnya kereta yang kami tumpangi tiba di tujuan, Surabaya. Dari Surabaya ini kami perlu melanjutkan perjalanan kembali untuk tiba di base camp pendakian Gunung Argopuro yang terletak di daerah Baderan, Kabupaten Situbondo. Mantap. Setelah menyempatkan waktu untuk melakukan santap malam, kami langsung bergegas meneruskan perjalanan menggunakan mobil sewaan yang sudah kami pesan jauh-jauh hari. Kali ini ada tambahan personil, yaitu Arya dan Mang Acung saya menyebutnya. 2 orang yang sama-sama memiliki tujuan yang sama dengan kami. Atas dasar pertimbangan share cost yang akan jauh lebih murah jika lebih banyak orang, kami sepakat untuk bersama-sama menggunakan mobil yang sama. Menjelang tengah malam, mobil yang kami tumpangi ini melaju meninggalkan kota Surabaya. Teman-teman, setelah melalui perjalanan yang begitu panjang, akhirnya sampai di base camp pendakian Gunung Argopuro di daerah Baderan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Setelah istirahat sebentar, kemudian packing, sarapan, lalu selanjutnya bersiap untuk melakukan trekking. Bagaimana cerita perjalanannya? Ikuti terus perjalanan saya dari gunung yang memiliki predikat sebagai gunung dengan jalur trek paling panjang di Pulau Jawa. Setelah sampai di base camp Baderan sekitar waktu subuh, kami langsung melakukan registrasi ulang pendakian. Dan setelah istirahat sebentar lalu sarapan, sekitar jam 7.30 kami langsung mempacking ulang barang-barang kami. Dan tepat jam 8 kami mulai meninggalkan base camp.
Dan awal perjalanan kali ini, kami mulai dengan menggunakan jasa ojek yang akan mengantar kami sampai di pos mata air 1. Sepuluh menit pertama, jalanan yang kami lewati adalah jalan aspal biasa dengan beberapa titik di jalurnya sedikit rusak. Hingga kemudian motor yang kami tumpangi sampai di ujung aspal. Dari sini sang driver mengubah settingan ban. Ban motor dikaitkan dan dilapisi dengan rantai motor. Tujuannya agar sang motor bisa melewati jalur yang ekstrim, terjal, tanah berlubang, dan tentu saja belum tersentuh oleh aspal. Luar biasanya, sang driver membawa motor bebek ini seperti di jalur biasa, ngebut. Aduh, putus ya mas? Lepas ya? tadinya lepas. Tarinya lepas men. Jarak dari base camp ke pos mata air 1 ini lumayan jauh. Dihitung-hitung, jika kami harus berjalan tanpa menggunakan ojek, mungkin bisa sampai seharian. Dan menurut saya pribadi, dengan membayar 120.000 yang bisa memotong 1 hari pendakian ini sangat sepadan tentunya. Di samping kita bisa membantu perekonomian masyarakat sekitar. Alasan aja sih itu mah, hahaha. Bukan gimana-gimana, tadi angka 1 ojek saya. Pengen jatuh saya. Sama, gua hampir terbang aja. Mantap. Mas siapa mas? Mas Izam. Masih Andre. Mas Andre, ojek terbaik di muka bumi. Argo Puro. Mantap. Mantap ya, thank you mas ya, makasih ya Sun. Ayo teman-teman, sebuah awal perjalanan yang disuguhi dengan rasa yang menegangkan. Yoi, mantap. Gila, berasa naik ombak banyu gak sih? Pasar malam naik kora-kora coy, anjir gila. Ojek rasanya kayak apa ya? Kayak ngikut ngeboncengin orang yang lagi terabas. Iya, dibonceng orang yang lagi terabas. Tidak disarankan untuk ojek ibu hamil dah. naik ojek terbaik di buka bumi anjir, ini mah sumpah. Gila, jalurnya tuh nanjak, terus jalurnya anjir itu mah susah anjir, mustahil sebenarnya. Tanah terus diterabas, gila mantap.
Dari base camp ke sini sekitar 45 menit dan lumayan jauh. Jadi bayar 130 lumayan ya, worth it ya. Worth it lah. Daripada Bantu lah. lumayan mengikis waktu sekitar 1 hari lah. Setelah 30 menit, kami tiba di pos mata air 1. Dari sini, ojek tidak bisa mengantarkan lebih jauh lagi. Dan perjalanan yang akan menempuh waktu selama 4 hari ini dimulai. Kami langsung memasuki hutan yang lumayan rapat dengan jalur berkontur tanah dan masih ada bekas jalur motor yang tersisa. Konon ini merupakan bekas jalur ojek motor yang dulu pernah diperbolehkan mengantar pendaki hingga ke Sabana Cikasur. Dua 20 menit berjalan, kami tiba di sebuah bangunan yang terkunci rapat. Mantap. Rasanya Anjing. saking Berapa tongkong? dapat klop. Berapa tongkong? Ya teman-teman, 20 menit berjalan dari pos mata air 1 tadi sampai di salah satu pos. Ada shelter, cuma nggak tahu ini pos apa. Portal bukan sih? Belum ya portal ya? Belum portal tapi nggak tahu pos apa. Jalur dari mata air 1 masih normal sebenarnya. Cuma ada beberapa tanjakan. Sedikit membuat ngos-ngosan. Nah, tapi istirahat dulu sini sebentar sambil nunggu yang lain. Oke. Setelah istirahat beberapa puluh menit, kami kembali berjalan. Tidak jauh dari bangunan tempat kami beristirahat, kami melewati sebuah portal yang menjadi pembatas agar motor tidak bisa lewat. Dari sinilah motor benar-benar tidak boleh lewat lebih jauh lagi, baik ojek yang membawa pendaki maupun motor masyarakat yang hendak akan beraktivitas. Jalur awal ini terbilang masih normal, menanjak namun tidak terlalu menanjak-nanjak amat. Hanya saja proses adaptasi pada awal pendakian memang selalu terasa lebih berat, sehingga buat kami sedikit ngos-ngosan. Sesekali sinar matahari yang mulai menaik berhasil menembus jalur yang begitu rapat, membuat keringat sedikit jauh lebih banyak bercucuran. Jam setengah 12 siang, kami tiba di pos mata air 2. Setengah 12 siang akhirnya sampai di pos mata air 2. Dari base camp itu sekitar jam 8. Untuk sampai di mata air 2 itu sekitar 3,5 jam dengan kondisi jalan santai. Tadi beberapa kali istirahat dan lumayan lama juga. Mantap. Chaos. Jalur dari mata air 1 ke mata air 2 ini ada yang beberapa landai, ada beberapa turunan dan sedikit banyak juga tanjakan yang bikin keringetan anjir. Tabang. Mantap. Jangan lupa berhenti dan merokok. Tak berlama-lama, karena jam yang masih nanggung dan kebetulan kami belum lapar, kami kembali meneruskan perjalanan. Dan tujuannya adalah pos Sabana kecil. Dan kami sepakat,
Di Sabana Kecil lah kami akan beristirahat lebih lama untuk makan siang. Teman-teman, jam setengah 1 siang lanjut dari pos mata air 2 menuju Sabana Kecil. Cuaca mulai mendung, kabut turun. Mudah-mudahan gak turun hujan. Jalur setapak berlubang yang diakibatkan jejak ban motor yang dulu katanya bisa mengantarkan sampai Sabana Cikasur sedikit menjadi hambatan bagi kami. Beberapa kali kami hampir jatuh karena tidak bisa mengimbangi pijakan kaki. Kenapa? Kenapa? Sampai lari lagi ya guys ya. Setelan pabrik. Adaptasi lagi anjir. Tidak lama, akhirnya kami tiba di Sabana Kecil. Sesuai kesepakatan, di sini kami beristirahat lebih lama dan memanfaatkan waktu untuk membuka bekal yang sudah kami bawa dari base camp. Sudah waktunya makan siang. Sampai Sabana Kecil. Gak belakang keren sabananya. Orang segede gini dibilang kecil. Kacau ini. Salah persepsi. Puasa dong, gimana? Yoi mantap. Ki, aman? Aman dong. Ki, nyantai kan? Santai. Ayo sebat lagi. Teman-teman, 1 jam berjalan dari pos mata air 2, akhirnya sampai di Sabana Kecil. Jadi perjalanan dari mata air 2 itu sekitar 1 jam itu ngebut tanpa istirahat. Jalur dari mata air 2 itu lumayan. Pertama itu diberi tanjakan, nggak terlalu nanjak banget, cuma sedikit buat ngos-ngosan. Setelah itu jalur landai, kemudian jalurnya menurun, dan setelahnya barulah sampai di Sabana Kecil. Di sini kita istirahat terlebih dahulu, makan siang, mungkin sholat juga. Dengan perpaduan antar karbohidrat mie dan nasi yang ditambahkan telur sebagai protein, kami santap dengan lahap makanan tersebut. Tak lupa kami menaburinya dengan cemilan sebagai pengganti kerupuk yang sedikit disirami saus. Mantap. Waktu menunjukkan jam 2 siang lebih sedikit tatkala kami mulai berjalan kembali. Kali ini kami harus sampai terlebih dahulu di pos Sabana Besar, salah satu pos pemberhentian sebelum sampai di tujuan akhir kami hari ini, yaitu Sabana Cikasur. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Jalur kali ini terasa lebih berat dan terasa lebih menanjak. Entah karena kekenyangan, karena perut yang baru diisi, atau memang jalurnya yang memang menanjak. Sehingga kami kaget karena sedari berjalan tadi, bisa dibilang ini adalah jalur paling menanjak dan begitu panjang yang kami lalui hari ini. Dengan langkah yang sedikit lebih lambat dan sambil mengeluh tentunya, kami terus berusaha untuk terus berjalan. Dari Sabana Kecil menuju Cikasur ini jalurnya lumayan nanjak teman-teman. Kira nanjaknya tuh udah panjang, lumayan panjang juga.
lumayan buat ngos-ngosan. Mantap. Satu setengah jam berlalu, kami tiba di Sabana Besar. Jam 15.45 akhirnya sampai di Sabana Besar. Estimasi perjalanan dari Sabana Kecil sekitar 1,5 jam dengan berjalan santai. Tadi istirahat lumayan lama di sekitaran antara Sabana Kecil ke Sabana Besar. Dan jalur dari Sabana Kecil menuju Sabana Besar ini lumayan panjang dan lumayan menanjak. Barulah setelah melewati tanjakan, datar sedikit dan akhirnya sampai di Sabana Besar. Mantap. Belakang. Sabana Besar gokil. Hamparan sabana luas yang dipercantik dengan cahaya matahari sore yang sudah mulai bergerak turun membuat kami betah berlama-lama di sini. Hampir kami lupa bahwa tujuan kami hari ini adalah Sabana Cikasur. Tidak mau terlena, selesai berfoto, kami kembali bergerak. Tentunya ingin segera sampai di Sabana Cikasur dan tidak sampai kemalaman di jalur. Pikiran saya yang berimajinasi bahwa dari Sabana Besar ke Sabana Cikasur ini dekat, salah besar. Ternyata masih jauh. Kami terus berjalan, entah sudah berapa jauh, namun yang saya ingat adalah lama dan seperti tidak sampai-sampai. Sementara hari semakin sore. Gimana perasaannya? Capek, masih 4 hari lagi. Capek batu dah hari pertama. Gimana? Enggak gimana. Gimana? Palsu anjing. Capek. Sama aja. Bawaan? Sedep. Bang Acung. Sedep. Gimana, Bang? Aman. Kaki doang lecet. Cuma kata-katanya. Without you I never could have moved away, but now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Barulah sekitar jam 5 lebih, mungkin hampir setengah 6, kami sampai di Sungai Kolbu. Salah satu sumber air yang sangat melimpah dan jernih. Letaknya tidak jauh sebelum Sabana Cikasur. Emang segitu, kerebeskeun apa? Kerebeskeun. Yang bawahnya lu tarik, lu gerebeskeun. Siap, Bos. Nah, gitu, kerebeskeun we. Nah, gitu Nah, gitu lur. Empul-empul setik. Nah, gitu. Geus eta mah, masa gitu. Nah, kocok kali nak. Hehehe. Kurang menyendak dewe nya. Hah? Kurang menyendak dewe nya. Heeh. Cukup. Teman-teman, jam 6 sore dan akhirnya sampai di Cikasur. Dari Sabana Besar tadi lumayan panjang meskipun treknya
terhitung landai dan banyak bonus. Di sini kita camp semalam dan baru besoknya melanjutkan perjalanan ke Cisentor. Alhamdulillahnya hari ini diberi kelancaran, belum ada kendala apapun dan tidak ada hujan, cerah sepanjang hari. Mantap, terima kasih ya Allah. Setelah sekalian mengambil air untuk memasak, kami kemudian langsung berjalan sedikit sebelum akhirnya tiba di Sabana Cikasur tatkala hari mulai gelap, tepat di area camp Sabana Cikasur di bawah pohon besar yang menjadi salah satu ikon di Gunung Argopuro ini. Di sini sudah ada beberapa tenda yang berdiri. Untungnya kami masih mendapatkan lahan untuk mendirikan tenda.